itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara dan bangsa. Nasionalisme menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah keinginan besar untuk bersatu dan bernegara, yang memungkinkan negara menjadi kuat dan tidak mudah diguncang. Yang kedua, menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Kira-kira apa sih tujuan dari nasionalisme ini? Tujuan dari nasionalisme ini adalah yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua rela berkorban, yang ketiga menempatkan kepentingan bangsa, yang keempat memajukan persatuan dan kesatuan, yang kelima kebanggaan kebangsaan, dan yang keenam adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya ada tujuan, nasionalisme juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan individu dan kelompok di bawah kepentingan bangsa. Yang kedua, berkomitmen untuk bekerja demi kemakmuran bangsa. Yang ketiga, tujuan bersosial politik yang berfokus pada kesejahteraan bangsa. Yang keempat, selalu memperkuat kemakmuran bangsa. Yang kelima, taat dan patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Yang keenam, merawat dan menjaga keutuhan bangsa. Dan yang terakhir, mempertahankan keunggulan dan kemakmuran bangsa. Ada pula nasionalisme yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, bangga berbangsa Indonesia. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang kelima, menjaga persatuan. Yang keenam, taat hukum. Yang ketujuh, menghargai negara lain. Kedelapan, mengamalkan Pancasila. Kesembilan, melestarikan budaya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya adalah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Secara garis besar, menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, dalam kolonialisme dan nasionalisme di Indonesia tahun 1967, nasionalisme Indonesia mengalami proses yang sudah dimulai dari perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi perempuan. Menurutnya, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, tetapi sepak terjang Kartini masuk pada fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Kemudian, tahap selanjutnya adalah terbentuknya organisasi kebangsaan yang menandai bangkitnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Berikut ini adalah fase nasionalisme di Indonesia. Fase pertama adalah gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah yang diawali oleh Budi Utomo di tahun 1908. Dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Fase kedua adalah kebangkitan nasionalisme pada tahun 1928, yakni 20 tahun setelah kebangkitan nasional. Pada fase ini, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam satu negara telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera. Hal itu kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada 1928. Fase berikutnya disebut pula dengan masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda masa revolusi fisik kemerdekaan nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Fase yang keempat adalah perkembangan nasionalisme di tahun 1966 yang menandai
tatanan baru dalam kepemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya, tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit untuk bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Tetapi sayangnya, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI. Bahkan, sejak tahun 1970-an, para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik. Fase yang terakhir adalah pergolakan masa Orde Baru, melahirkan nasionalisme, yang disebut juga sebagai masa reformasi. Nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui perjuangan sejarah yang cukup panjang. 1. Nasionalisme kewarganegaraan atau sipil. Nasionalisme kewarganegaraan atau sipil adalah bentuk nasionalisme yang menekankan pada kebersamaan warga negara dalam suatu negara, bukan pada faktor etnis atau budaya tertentu. 2. Nasionalisme etnis. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah bentuk nasionalisme yang mendefinisikan bangsa berdasarkan identitas etnis, budaya, dan sejarah bersama, bukan berdasarkan kesamaan kewarganegaraan atau prinsip politik. Yang ketiga, nasionalisme romantik organik identitas, yaitu nasionalisme yang melihat bangsa sebagai suatu kesatuan yang tumbuh secara alami, berdasarkan kesamaan sejarah, budaya, bahasa, dan identitas etnis. Identitas bangsa dianggap telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. 4. Nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya menekankan pentingnya budaya sebagai inti dari identitas bangsa. Untuk nasionalisme ini bertujuan membangun rasa cinta tanah air dengan cara menjaga dan mengembangkan kebudayaan nasional. 5. Nasionalisme kenegaraan, yaitu jenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari partisipasi aktif rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik. 6. Nasionalisme agama, yaitu di mana negara memperoleh legitimasi politik dari adanya persamaan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman nasionalisme itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.